Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat Yakobus pasal 3, ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus mengingatkan kita dan memberikan kepada kita suatu pengajaran untuk menggunakan, memanfaatkan, memfungsikan lidah kita hanya memuji Tuhan dan memberkati sesama. Bukan menista, memberontak, atau mengutuk orang lain. Memang lidah itu tidak bertulang. Dan kalau diucapkan kata-kata dari lidah kita, sepertinya tidak langsung berdampak. Kecuali kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar langsung ditujukan kepada orang lain, dengan kata-kata kasar, kata-kata yang menghina, yang melecehkan. Kalau kita menggunakan lidah, menyampaikan firman, memuji Tuhan, berdoa, seluruhnya berpusatkan kepada Allah Bapa kita, maka kita tidak melakukan tindakan yang hina dengan menggunakan lidah kita untuk berkata-kata yang tidak jujur, tidak kudus, tidak benar di hadapan Allah. Tetapi seringkali kita menjadi orang yang sangat munafik, karena kita bisa saja memuji Tuhan dengan pujian, dengan lagu dan suara yang indah, membaca firman dan berkhotbah dengan begitu mendalam, bahkan berdoa dengan begitu lama. Tetapi ketika lidah kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain, bercakap-cakap dengan siapapun, seringkali kualitas yang kita arahkan kepada Tuhan berbanding terbalik dengan kualitas yang kita arahkan kepada sesama. Padahal prinsipnya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, sama dengan kita juga menyatakan kasih kepada sesama dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Mengapa ada perbedaan atau antitesis antara apa yang kita sampaikan di hadapan Allah dengan apa yang kita utarakan kepada manusia? Ada apa dengan lidah kita? Sebenarnya bukan lidah kita yang bermasalah, tetapi hati kita, sikap kita, perspektif kita terhadap sesama manusia yang berbeda. Kita menilai bahwa hanya kitalah gambar rupa Allah. Kita menganggap hanya kitalah yang layak di hadapan Tuhan. Kita menempatkan diri kita seperti yang superior di antara manusia yang lain. Itu sebabnya seringkali muncul penghinaan atau pelecehan atau perendahan kepada orang lain yang beda suku, beda ras, beda bahasa, beda warna kulit, terjadi diskriminasi. Kita bisa melontarkan kata-kata yang lebih rendah dan lebih hina kepada sesama karena perbedaan sosial ekonomi, karena merasa diri lebih memiliki jabatan yang tinggi, atau menganggap diri lebih cerdas, lebih berpengetahuan, lebih berpendidikan. Lalu mulut kita dengan lancarnya berbicara kepada orang-orang yang sederhana, yang belum mendapat kesempatan menikmati pendidikan, yang kurang mendapatkan kesempatan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan di alam ini, di bumi ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yakobus mengingatkan, hal itu harusnya tidak bisa terjadi. Harusnya orang Kristen tidak memperlakukan manusia, siapapun dia, entah dia orang yang tinggi atau yang rendah, orang yang berpendidikan atau yang sederhana, orang kaya atau orang miskin, siapapun dia haruslah diperlakukan sebagai saudara, sebagai kawan sekerja,
sebagai sesama manusia. Kalau sebagai saudara, tentu orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam Kristus, entah dia dari suku, ras, pendidikan, kehidupan ekonomi yang tidak sama dengan kita, tetaplah kita harus memperlakukan orang-orang yang hidup di dalam Kristus sebagai saudara. Saudara di dalam Kristus. Dan bagi setiap orang yang di luar Kristus atau yang belum di dalam Kristus, kita menganggapnya sebagai teman segambar serupa dengan Allah. Karena memang mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Bukankah setiap orang diciptakan oleh Tuhan Allah yang kita sembah? Bukankah mereka juga sama dengan kita, orang berdosa yang dicemari dosa? Bedanya kita di dalam Kristus, mereka belum di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, maka kita sewajarnya, seharusnya menempatkan mereka sebagai gambar rupa Allah, memperlakukan mereka dengan penuh kehormatan. Kita tidak boleh melakukan tindakan pembulian, pelecehan terhadap sesama. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Matthew Henry memberikan kepada kita pengertian bahwa kalau kita renungkan bahwa penggunaan lidah kita di dalam beragama, beribadah, melayani Tuhan Allah, maka kita diajar oleh Tuhan untuk juga menjaga supaya lidah kita tidak mengutuk, tidak mencela, tidak melakukan apa saja yang jahat pada kesempatan-kesempatan apapun. Betapa tidak masuk akalnya bagi Matthew Henry, ada orang yang menggunakan lidah mereka untuk berdoa, memuji Tuhan, bahkan mengajarkan firman, tetapi juga mengutuk orang lain, memfitnah, mengadu, dan berbagai tindakan yang cemar lain. Jika kita memuji Allah sebagai Bapa kita, seharusnya kita juga sebagai orang Kristen berbicara yang baik-baik, dengan keramahan, kepada semua orang tanpa standar yang berbeda-beda, dan mengenakan semua profil gambar Allah pada diri orang lain itu. Lidah yang menyapa yang Maha Kudus, yang ilahi dengan rasa hormat, haruslah tetap dijaga setia, supaya jangan berbalik kepada sesama dengan memakai bahasa yang mencerca dan mencaci maki. Dalam bagian ini, tentu kita harus benar-benar memperhatikan bahwa kita sendiri tahu para serafim yang memuji Tuhan tidak berani menghakimi dengan kata-kata hujatan. Apalagi kita, jika kita adalah orang Kristen, seharusnya kita tidak mencela orang lain karena setiap orang mengenakan gambar Allah, di dalam dirinya ada indera-indera alami yang juga diperbaharui. Kalau mereka menerima anugerah, mereka diperbaharui oleh Tuhan Allah dengan kekuatan kasih-Nya. Jadi sungguh perbuatan yang saling memalukan, paling memalukan bagi pengakuan bibir kita, perkataan kita, menghormati Tuhan, tetapi menghina sesama. Dan jika permenungan ini kan kita perhatikan, maka tidak lagi terjadi kesalehan dipermalukan jika hanya dipamerkan tanpa ada kasih di dalamnya. Sekali lagi, kesalehan dipermalukan jika hanya dipamerkan tanpa ada kasih di dalamnya. Lidah menyangkal dirinya sendiri jika pada suatu waktu ia berlagak memuja kesempurnaan Allah, mengembalikan semuanya kepada Dia, sementara pada waktu lain ia mengutuk bahkan orang-orang baik sekalipun jika mereka tidak memakai kata-kata atau ungkapan yang sama seperti yang digunakannya. Lebih jauh lagi untuk menegaskan apa yang dituliskan oleh Yakobus, memberikan kepada kita dampak yang berlawanan, penyebab yang sama. Dan tentu kita harus memperhatikan bagian ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita tingkatkan kualitas komunikasi kita, kualitas berkata-kata yang suci, yang baik, yang benar, dan yang membangun bagi kemuliaan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.